Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih banyak untuk semua yang udah ngebela-belain datang untuk kajian kita pada malam ini, sharing night kita, yang insya Allah kita akan bahas satu hal yang bikin Nabi beruban. Satu tema yang sempat membuat Nabi SAW bertambah banyak ubannya. Jadi kalau Nabi aja bisa beruban, kayaknya kita mungkin sampai rontok rambutnya nih. Seandainya kita benar-benar menghayati dan mencoba untuk mengamalkan tema ini. Nabi aja yang udah solehnya itu soleh bakat ya. Solehnya tuh gift, saking solehnya. Itu sampai beruban mikirin tema ini. Apalagi kita yang mungkin solehnya udah effortnya luar biasa tapi masih hasilnya biasa-biasa aja. Dengan ujian dan fitnah di zaman kita jauh lebih bertubi-tubi. Kalau kata Nabi tentang zaman kita itu seperti potongan-potongan malam. Makin lama makin nambah fitnahnya, bukan makin berkurang. Ujiannya makin bertambah, bukan makin berkurang. Sehingga tema malam ini adalah tema yang sebetulnya serius. Walaupun tidak harus kaku, tapi tema yang penting. Bisa dibilang Islam itu cuma ada dua. Syahadat, istiqomah, udah itu aja. Kalau kita mau nanya Islam itu apa? Secara umum, garis besar dari Islam itu cuma dua. Pertama syahadat. Syahadat itu kalau kita terjemahkan dalam konteks kita yang udah muslim, berarti taubat atau hijrah, itu semuanya masuk dalam bab yang sama. Kalau non muslim berarti syahadat masuk Islam. Kalau yang udah muslim berarti taubat atau berhijrah dalam makna yang lebih luas. Berarti Islam itu cuma hijrah sama istiqomah. Kalau kita benar-benar bisa ngejalanin dua tema ini udah cukup buat kita. Kalau dalam bahasa surat Ali Imran tuh, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Cuma dua itu. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Belajar taat kepada Allah dan jangan berubah lagi sampai mati. Belajar untuk mencari ridha Allah dan jangan lagi berpaling sampai akhir hayat, last breath gitu, sampai nafas terakhir kita. Belajar untuk memprioritaskan Allah dan jangan lagi mengganda dengan yang lain sampai akhir hayat kita. Kalau kita bisa kayak gini, maka kita menjadi orang-orang yang muflihun, orang yang beruntung. Cuman dua itu doang tuh Islam. Kalau kita sederhanakan. Tapi kalau kita breakdown, ketaatan itu kan macam-macam ya. Ada ketaatan dalam bentuk belief, yaitu iman. Siapa yang paling kita yakini? Ada ketaatan dalam bentuk ritual, ibadah. Gimana ibadah sholat kita terutama 5 waktu. Kemudian ketaatan dalam bentuk sosial. Seperti apa akhlak kita, seberapa besar manfaat kita bagi orang lain. Ini kalau kita breakdown kalimat taat. Nah kalau kita udah belajar taat, maka coba fokus kayak gitu aja sampai akhir hayat. Itu udah gak akan ada lagi yang membuat kita khawatir tentang masa depan kita nanti di akhirat. Allah pasti benar-benar menjamin kita min ahlil jannah, termasuk ahli surga. Makanya tema Islam itu sebetulnya cuma dua teman-teman. Syahadat, taubat, hijrah itu satu tema. Yang kedua adalah istiqomah atau dawam. Istiqomah atau dawam. Karena dua istilah ini sering
agak-agak samar di kita. Kadang dawam disebut istiqomah, kadang istiqomah disebut dawam. Tapi gak usah terlalu dipermasalahin, udah aja digabung. Istiqomah dan dawam. Nah malam ini kita akan bahas bab ini. Bab tentang gimana setelah kita berhijrah kita bisa kayak gini itu sampai akhir hayat. Setelah kita bertekad pengen berubah kita itu sampai akhir hayat. Setelah kita bertekad pengen berhijab kita itu sampai akhir hayat. Setelah kita bertekad pengen memprioritaskan Allah, prioritas Allah itu sampai akhir hayat kita. Dalam masalah apapun, sesulit apapun kehidupan kita. Kita pengen belajar itu, satu tema yang kata Nabi telah membuat rambutku beruban. Jadi ada sahabat ngelihat Nabi, kenapa ya Nabi akhir-akhir ini kok rambutnya lebih banyak beruban? Cepat gitu, yang sebelumnya gak kayak gitu, sekarang lebih cepat, kayak banyak masalah. Kata Nabi apa? Syayyabatni, telah menjadikan aku beruban, suratu Hud wa ikhwatuha. Telah menjadikan aku beruban, surat Hud dan ayat-ayat yang ada di dalamnya. Salah satu ayat di dalam surat Hud yang membuat Nabi cepat beruban itu adalah ayat istiqomah. Coba kita buka surat Hud. Surat ke-11 ayat 112. Ini salah satu ayat yang bikin Nabi cepat beruban. Surat ke-11 ayat 112. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Innahu bima ta'maluna basir. Dan ayat berapa tadi teh? 111 ya, 112. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bertaubat bersamamu. Dan janganlah kalian melampaui batas. Sungguh Dia Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Nah, fastaqim ini adalah perintah untuk istiqomah. Dan sebagian besar ulama memaknai yang namanya perintah istiqomah itu adalah wajib. Berarti istiqomah dalam satu kebaikan hukumnya wajib. Istiqomah setelah kita berhijrah hukumnya wajib. Istiqomah setelah kita bertaubat hukumnya wajib. Istiqomah kepada satu syariat Allah hukumnya wajib. Fastaqim. Kalimat fastaqim ini kalau diterjemahkan dengan istilah lain itu fattaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Atau dalam ayat yang lain disebutkan dengan istilah wasbir. Dan bersabarlah. Semua kalimat ini memaknai istiqomah. Bertakwa, bersabar, lurus, jangan berpaling. Semua ini artinya istiqomah. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu ayat di dalam Al-Qur'an yang sempat bikin Nabi itu cepat beruban. Gimana cara Nabi bisa cepat beruban? Karena Nabi memaknai ayat ini. Fastaqim. Istiqomahlah kamu, jangan belak-belok.
Jangan kalau bisa bergeser aja jangan. Udah aja lurus kayak gitu. Seperti yang Allah inginkan. Memangnya Nabi itu belok-belok? Enggak kan? Nabi itu kan orang yang lurus banget ya. Gak pernah beliau tergoda baik oleh tahta, harta, dan wanita tuh gak sama sekali. Karena tiga-tiganya kan pernah ditawarin untuk Nabi kan. Pas beliau lagi awal-awal berdakwah di Mekah tuh datang Utbah bin Rabi'ah, datang Walid al-Mughirah, datang kepada Nabi bilang, "Ya Muhammad, kamu cari apa sih?" kata mereka. "Udahlah, kita win-win solution aja deh. Kami dapat apa yang kami inginkan, kamu juga dapat apa yang kamu inginkan." Apa yang kamu inginkan? Kalau kamu menginginkan harta, kami kumpulkan harta-harta kami semuanya, lalu kami serahkan kepada kamu. Kamu menjadi orang yang paling kaya di kota Mekah. Kamu jadi orang yang paling kaya di kota Mekah. Ini kalau dalam konteks kita tuh, kita lagi hijrah, kita lagi pengen benar, tiba-tiba dapat kayak tawaran-tawaran kerjaan yang kita tahu hasilnya itu syubhat atau haram. Tapi gede, syubhat atau haram tapi gede. Arti syubhat kita ragu-ragu, ini boleh gak sih? Kata Ustadz ini gak boleh, tapi banyak yang bilang, kata Ustadz ini boleh, tapi banyak yang bilang gak boleh, kan syubhat nih. Sampai tingkatan syubhat tertinggi itu apa teman-teman? 99 orang bilang boleh, cuman 1 bilang gak boleh, syubhat. Walaupun ini gak harus semuanya kayak gini ya, level orang kan berbeda-beda. Ada yang takwanya sampai ke tingkat waro. Waro itu yang meninggalkan 99 halal hanya gara-gara khawatir dengan satu yang haram. Itu tingkat waroknya itu udah tingkat tinggi lah. Kayak Umar tuh. Tuh Umar waroknya luar biasa. Gimana waroknya Umar? Pernah beliau lagi minum susu onta gitu. Terus rasa susunya beda sama susu yang biasa diminum. Mungkin beda merek gitu, beda brand gitu kan ya. Pas diminum nih gak kayak gua minum biasanya nih, susunya beda nih rasanya nih. Lo dapat dari mana? Beli di Indomaret mana nih katanya. Kata asistennya, "Enggak, wahai khalifah, ini memang bukan susu unta milikmu, tapi ini unta dari Baitul Mal, unta zakat milik kaum muslimin." Langsung ditaruh tuh gelas, mau muntahin gak enak. Udahlah ditaruh aja tuh gelas di situ. "Ma'azallah," kata Umar, "Astaghfirullah, innalillah. Kenapa kamu memberikan sesuatu yang neraka buat saya?" Kata pembantunya, "Ini halal. Bukan dari hasil curian, dari Baitul Mal. Tapi kan bukan milik saya, milik kaum muslimin. Dan saya belum minta izin kepada mereka." Akhirnya Umar pun tidak lagi mau minum susu itu. Dan kemudian meminta maaf kepada seluruh kaum muslimin. Dia posting, dia bilang, "Wahai masyarakat Islam," posting nih. Presiden posting, bayangin. Apa isi captionnya? "Minta maaf, saya udah minum setengah gelas susu milik kalian." Ini istiqomahnya seorang pemimpin yang luar biasa. Gak mau macam-macam. Kalau yang bukan milik dia gak mau dia sama sekali. 1 tetes aja gak mau. Kenapa? 1 tetes itu sama dengan 1 tetes api neraka. 1 tetes api neraka kan cukup melelehkan ubun-ubun ya. Gak usah api neraka. 1 tetes lahar aja coba bayangin. Kan ngeri banget tuh. 1 tetes lahar itu bisa ngebakar 1 pohon besar. Sepohon beringin itu terbakar oleh 1 tetes lahar. Taruh aja di bawah, di akarnya, kebakar sampai ke atas. Gimana 1 tetes neraka? Melelehkan ubun-ubun sampai ke ujung kaki. Gak mau udah 1 tetes pun. Terus kasus yang lain. Punten kurangnya ditaruh di sini. Kasus yang lain tuh Umar lagi jalan ke pasar. Terus tiba-tiba ngelihat ada banyak onta. Ada 1 onta di antara sekian banyak onta yang lebih gemuk sendiri dibandingkan yang lain. Dia gemuk sendiri nih onta nih. Akhirnya Umar nanya, "Itu onta punya siapa kok bisa gemuk sendiri?" Kata orang-orang, "Milik anakmu ya Amirul Mukminin." "Anakku yang mana?" "Abdullah bin Umar." "Panggil Abdullah sini." Panggil. "Ada apa ayah?" "Abdullah, kenapa onta kamu gemuk sendiri dibandingkan onta yang lain?" "Ya, saya nggak tahu. Ya, saya ngasih makan dari cara yang halal, saya kasih minum dari cara yang halal." Kata Umar, "Enggak. Pasti orang-orang mendahulukan ontamu daripada onta yang lain karena dianggap engkau anaknya Amirul Mukminin. Mereka akan memberikan rumput yang terbaik untuk ontamu sebelum onta-onta yang lain karena engkau anak Amirul Mukminin. Berikan air kepada onta anak Amirul Mukminin. Berikan rumput kepada onta anak Amirul Mukminin. Sehingga ontamu lebih gemuk sendiri dibandingkan onta yang lain.
Tapi saya nggak pernah minta mereka melakukan itu. Tapi walaupun engkau nggak minta, mereka tetap melakukan itu, kata Umar. Terus gimana nih? Keputusan saya, kata Umar, jual ontamu itu ke pasar. Dengan harga pasaran, sama. Lalu keuntungannya, lalu hakmu adalah mengambil seharga ketika engkau membeli unta itu masih kecil. Bibit unta. Itulah hakmu. Sisa keuntungannya serahkan kepada Baitul Mal. Apa kata anak Amirul Mukminin? Sam'an wa ta'atan ya Amirul Mukminin. Sami'na wa ata'na wahai ayah. Gak ada protes-protes. Ini artinya bukan dia doang nih yang istiqomah. Dia mengistiqomahkan keluarganya. Bahkan pernah dia nyuruh anaknya itu ngembaliin hadiah gara-gara dapat hadiah dari temannya di Syam. Syam itu Suriah kalau sekarang. Salah satunya Damaskus. Anaknya Umar itu dapat hadiah dari Damaskus, dari temannya kayak gitu. Gak tahu lagi ulang tahun atau lagi apa, pokoknya dikasih hadiah aja. Pas sampai di Madinah dilihat sama Umar, ini dari mana nih hadiahnya nih? Kata anaknya, dari teman saya di Damaskus. Wah, balikin, kata Umar. Kenapa dibalikin? Sesungguhnya dia tidak memberikan hadiah ini kecuali karena dia melihat engkau sebagai anak Amirul Mukminin. Kalau engkau bukan anak presiden, emang dia akan ngasih hadiah? Ya saya nggak tahu. Maka dari itu kembalikan, yang bukan hak kita dibalikin. Saking luar biasanya istiqomah. Dan Nabi pernah diuji dengan yang kayak gini nih. Diteladani oleh Abu Bakar, diteladani oleh Umar. Teladan Abu Bakar apa? Ketika Abu Bakar hidup bersama seorang perempuan yang menikahi 3 laki-laki ahli surga tiga-tiganya. Siapa namanya? Asma bintu Umais. Cewek yang punya 3 suami, tiga-tiganya ahli surga. Bukan poliandri ya. Dia nikah, terus suaminya meninggal, nikah lagi, suaminya meninggal, nikah lagi, suaminya meninggal. 3 kali nikah. Dan 3 kalinya, tiga-tiganya itu ahli surga. Suami pertama Ja'far, Nabi menyebutnya Tayyar. Seorang laki-laki yang punya sayap di surga, itu Ja'far. Nanti kalau teman-teman masuk surga ngelihat ada yang terbang-terbang, itu Ja'far namanya. Jangan foto, ini siapa sih? Jangan, udah ketahuan Ja'far. Gak tahu, gak pernah ikut talim ya. Ja'far namanya kalau yang punya sayap di surga. Kedua suaminya Abu Bakar. Udah dijamin surga dalam banyak hadis. Yang ketiga suaminya Ali bin Abi Thalib. Jadi 3 kali nikah, tiga-tiganya punya anak. Dan 3 suaminya itu adalah min ahlil jannah. Mubasysyirina bil jannah. Orang yang dijamin masuk surga. Nah di masa Asma jadi istrinya Abu Bakar. Jadi Asma ini bisa dibilang satu-satunya perempuan yang pernah jadi ibu negara 2 kali. Pas istri Abu Bakar sama pas jadi istri Ali. 2 kali jadi ibu negara. Dan dia ibu negara pertama dalam Islam. Asma bintu Umais. Nah pas masa dengan Abu Bakar kan pedagang kain aslinya. Terus sejak dia jadi khalifah dia udah gak ngurus dagangannya. Sampai lama-lama habis aja bangkrut. Terus diputuskan oleh syuro bahwa Abu Bakar dapat gaji dari Baitul Mal, gaji dari pemerintah gitu. Nah gajinya kecil, sejak digaji keluarga Abu Bakar ini nggak pernah makan daging lagi di rumah, karena udah nggak sanggup beli daging, belinya cuman tempe, tahu gitu, udah nggak sempat beli daging. Sampai suatu saat Asma bilang, ya Abu Bakar, boleh nggak kalau misalnya kita tabung dari hasil belanja bulanan, saya sisihkan sedikit saja. Nanti setelah beberapa lama kalau udah cukup, saya pengen beli daging sesekali. 1/4 kilo juga nggak apa-apa, yang penting makan daging. Udah lama banget kita nggak makan daging. Kata Abu Bakar, coba aja kalau bisa disisihin setiap hari sama Asma. Yang harusnya beli, misalnya makan telur 1 orang 1 butir, sekarang 1 butir bagi 4 gitu telurnya teh. Telur rebus bagi 4. Terus juga kalau roti 1 orang 1, sekarang 1 orang 1 roti bertiga. Atau 1 roti seharian dicicil makannya. Diirit banget sama Asma. Sampai setelah beberapa lama akhirnya tabungan Asma ini bisa untuk beli daging sedikit. Dia bilang kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar ini udah dapat nih bisa beli daging. Boleh saya pakai untuk beli daging? Berapa wahai Asma? Disebutkan angkanya. Lalu Abu Bakar mengatakan, wahai Asma, berarti gaji saya selama ini lebih ya? Lebih dari kebutuhan kita? Rela nggak jika kita berikan kembali gaji yang sisa ini kepada Baitul Mal dan mulai bulan depan gaji saya dikurangin sebagaimana yang kamu bisa menyisihkannya? Apa kata Asma? Sam'an wa ta'atan. Solehnya orang dulu tuh. Sam'an
wa ta'atan, sami'na wa ata'na. Enggak ada protes, enggak minta cerai, enggak posting, enggak. Kan ada yang curhat lewat medsos gitu kan ya, posting suami kok gini-gini amat, sok soleh lah, ahli sok suci segala macam. Enggak. Sam'an wa ta'atan kepada suaminya. Diajak susah, sesusah-susahnya sam'an wa ta'atan. Makanya emang pantas sih kalau Asma tuh punya suami tiga-tiganya ahli surga. Karena emang gak enak jadi suami ahli surga. Pastinya akan banyak diajak susah. Walaupun ada juga ahli surga yang senang, kayak Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, itu kan ahli surga yang senang ya. Cuman kan gak bisa milih, saya mah gak mau sama Abu Bakar, maunya sama Utsman gitu. Takdir lah ya. Ada yang takdirnya kayak anak Nabi nikahnya sama Utsman. Ada anak Nabi nikahnya sama Ali. Dua-duanya ahli surga. Utsman ahli surga, Ali ahli surga. Dan dua-duanya solehah. Yang istri Utsman bersyukur, yang istri Ali bersabar. Mukmin. Kalau kita kan ngebandingin, kenapa ya nggak saya aja sama Utsman? Coba ya kalau suami saya kayak Utsman, kamu sih malas kerja, kamu sih terlalu jujur, kamu sih apa segala macam. Mulailah menggoyahkan keistiqomahan pasangannya. Nah ini artinya teman-teman, Abu Bakar tuh kayak gitu istiqomah. Sampai pernah Abu Bakar makan makanan kayak daging gitu, ada yang hadiahin kayak kornet, terus dimakan sama Abu Bakar. Udah makan setengah, ditanya sama Abu Bakar, nih enak banget nih kornetnya, dapat dari mana? Dari non muslim yang dia bukan ahlul kitab. Yang dia itu nyembelih hewan bukan dengan nama Allah. Ibaratnya kita produk yang gak ada label halal. Udah makan setengah baru ketahuan, ini gak ada label halalnya, dari mana nih? Impor. Wah bahaya nih. Akhirnya apa yang dilakukan Abu Bakar? Dia ambil kayu kecil, dia masukkan ke mulut supaya dia muntah. Pas sudah muntah dia liatin ada daging gak? Oh kurang nih, digini-gini lagi. Sampai pingsan. Abu Bakar. Jadi kalau kita mau gaya-gayaan depan Abu Bakar, kenapa Nabi sampai bilang iman Abu Bakar itu lebih berat daripada iman semua umat Islam? Kayak gitu tuh salah satu adegannya tuh. Sampai digini-gini. Kenapa? Istiqomah. Gak mau makan satu biji sawi pun atau biji beras pun, satu butir beras pun yang bukan haknya atau yang tidak halal. Bisa gak kita istiqomah ketika kita lagi jalan-jalan ke luar negeri? Gitu aja, hal sepele kan? Ke Singapura. Alhamdulillah sekarang tuh halal food tuh udah jadi tren baru sekarang. Kayak di Jepang tuh sekarang menjelang Olimpiade, Jepang mempersiapkan banyak halal food spot gitu, halal food corner. Jadi di mall-mall tuh selalu ada kayak ini bagian ini halal food dan makanannya tetap makanan Jepang yang itu kayak gitu-gituan, udon apa gitu tapi halal. Tapi dulu beberapa tahun yang lalu kata teman-teman di sana, cari halal food itu susah banget. Kalau nggak benar-benar masak sendiri nggak akan bisa dapat makanan di luar yang halal. Ke Hong Kong, ke New Zealand misalnya kemana. Itu kalau kita nggak kuat untuk benar-benar berazam, saya nggak akan makan kecuali yang halal. Walaupun akhirnya agak-agak emang nggak nyaman sih. Harus masak sendiri atau dimasakin temen. Atau mungkin carinya di pasar itu nyari dulu kemana yang ada kebab Turki baru dimakan. Atau yang makanan India. Itu juga nyarinya susah, kadang-kadang bosan pengen makanan-makanan yang fast food misalnya, yang ala-ala di luar kan mungkin rasanya beda sama di Indonesia nih, sama-sama fast food. Pengen ngerasain nih fast food yang di luar kayak gimana, gak boleh. Ini namanya istiqomah. Kalau bisa kayak gini aja nih, udah dijamin masuk surga. Baru bab makanan yang bukan dalam keadaan lapar banget loh ya. Makanan yang sebetulnya masih banyak pilihan. Itu aja kadang-kadang kita udah ujian kan, udah PR nih. Udahlah gak usah terlalu fanatik apa jadi orang. Kadang-kadang setan ngebisikin gak apa-apa nanti tinggal taubat. Kan suka gitu ya. Udah aja sekarang mah nanti tinggal taubat. Sesekali lah gitu. Nah ini kadang-kadang bikin kita agak-agak lemah. Disitulah PR kita nih. Mujahadah kita, usaha kita tuh, effort kita di situ. Setelah kita berhijrah, setelah kita taubat, udah coba effortnya cuman fokus dengan istiqomah saya mah gak mau ngelanggar. Saya bilang pengen main boleh tapi jangan bikin dosa. Pengen have fun boleh tapi jangan nambah dosa. Pengen nongkrong boleh tapi jangan lalai buat kita jadi jauh dari Allah. Sebetulnya bisa banget cuman kita kadang-kadang terlalu pragmatis dan gak sabar untuk ngejalanin dulu cara-cara Allah.
Salah satu misi saya dalam postingan-postingan di sosmed itu adalah, walaupun belum sempurna ya, saya pengen nunjukin lifestyle yang realistis aja lah, gak usah terlalu soleh-soleh amat yang mungkin hanya sebagian kecil orang yang bisa ngelakuin. Saya gak akan posting lagi sholat tahajud, kecuali emang sengaja syiar pengen ada event tahajud bareng. Saya gak posting lagi tilawah yang panjang banget, tilawahnya 1 hari 10 juz, walaupun gak pernah misalnya. Saya posting yang realistis aja lah, hidup kita tuh kerja, terus keluarga, main, apalagi hidup anak muda kan banyak mainnya, entertain ya. Saya pengen ngasih tahu bahwa main tuh boleh banget, banyak main pun gak masalah, tapi jangan bikin dosa, itu doang. Kita bisa jalan-jalan, kita bisa have fun, kita bisa seru-seruan, kita bisa asik, bisa apa aja yang kita hobi kita lakuin dengan syarat jangan bikin dosa. Dan itu bisa banget, gak akan mengurangi funnya. Apalagi udah punya pasangan, lebih bisa lagi itu. Kalau belum agak berat sih ujiannya emang. Untuk dapat fun itu agak-agak sedikit garing lah ya. Mungkin salah satu cara istiqomah emang benar kata Nabi, menikah biar lebih istiqomah, walaupun bukan berarti udah nikah itu pasti istiqomah 100%, enggak ada yang 100% kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya saddidu wa qaribu kata Nabi. Kalau enggak bisa lurus banget minimal qaribu, mendekati. Berusaha. Kadang lurus, kadang mendekati, yang jelas jangan sampai muzabzabin, terombang-ambing. Jadi Nabi itu pernah diuji keistiqomahannya, kata Walid, kalau kamu pengen harta, kami kumpulin semua harta kami kasih untuk kamu. Kamu jadi orang paling kaya di Mekah. Kalau kamu pengen jabatan, pengen jadi raja, ya udah kami kumpulkan seluruh kabilah Mekah, lalu kami baiat kamu sebagai rajanya Mekah. Sampai segitu loh. Belum pernah orang Quraisy itu bersepakat untuk ngangkat satu raja yang memimpin semua kabilah, itu belum pernah loh. Ada dulu banget di masa kakek-kakek buyutnya Nabi Muhammad. Setelah masa Abdul Muthalib itu udah pecah-pecah, masing-masing kabilah punya ketuanya sendiri, ketua kabilah, punya pemuka kaum sendiri, gak mau bersatu. Kali ini mereka mau bersatu, coba. Kami kumpulkan semua kabilah, membaiat, melantik engkau sebagai raja kami, raja semua kabilah. Kalau kamu pengen jadi raja. Tiba-tiba Nabi ditawarin jabatan, jadi presiden. Semua provinsi sepakat akan nyoblos kamu dan suaranya tuh 100%. Gak ada 60-40 enggak, 100% suaranya, vote-nya tuh untuk kamu. Mau enggak? Terus yang ketiga, kalau kamu butuh pasangan, butuh istri, butuh perempuan, kami kumpulkan cewek cantik-cantik dari setiap kabilah tuh yang paling cantik. Kayak kabilahnya Abu Bakar kan, Bani Taim. Kan itu simbol kabilah dengan cewek yang paling cantik di Mekah ya. Bani Taim itu muncul nanti Aisyah. Dari Bani Taim itu muncul Asma. Cewek-cewek cantik lah yang kalau dia malu wajahnya kemerah-merahan. Jadi gak perlu pakai apa-apa, gak perlu pakai blush on udah merah gitu. Itu dari Bani Taim. Kalau sekarang namanya Tamimi. Dari Bani Taim. Kami kumpulkan nih cewek-cewek cantik. Dan jangan bayangin Arab itu, orang Mekah itu cantiknya biasa-biasa aja. Lihat Aisyah, salah satu simbol perempuan cantik di dunia. Selain Sarah, istri Ibrahim. Aisyah, istri Rasulullah. Itu cantiknya luar biasa. Benar-benar sampai bikin ada seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Apa? Ngecengin Aisyah. 1 dari 10 sahabat yang dijamin surga tuh ada yang ngecengin Aisyah loh. Sampai dia diam-diam ngomong gini ke temannya. Nanti kalau Nabi meninggal, gue bakalan nikahin tuh Aisyah. Sampai gitu. Padahal itu ahli surga loh. Artinya udah saking tertariknya udah gak ketahan lagi. Kan ahli surga itu terjaga banget ya. Pandangannya terjaga, hawa nafsunya terjaga. Tapi saking cantiknya Aisyah, sampai 1 dari 10 orang yang dijamin surga. Bukan 700, bukan 1000, 10 orang doang nih. Salah satu dari mereka ada yang jatuh cinta sama Aisyah dan berbisik, kalau nanti Nabi meninggal, saya pengen nikahin tuh Aisyah. Turun ayat, kalau gak salah surah Al-Ahzab, istri Nabi adalah pasangannya dunia akhirat. Kalau Nabi meninggal, maka istrinya haram bagi kalian karena dia adalah ibu bagi kalian. Allah yang ngekat nih. Padahal dia berbisik doang. Duh, ketahuan sama Allah ya. Dia cuma bisik doang gitu. Dia cuma bilang ke temennya, kalau nanti Nabi nikah saya meninggal gue pengen nikahin Aisyah. Dan pede gitu kalau Aisyah mau sama dia gitu kan ya. Berarti kan dia keren juga kan. Bukan orang biasa. Pasti
kaya, keren, berpengaruh. Dia bisa ngukur lah, kayaknya Aisyah maulah sama saya lah gitu. Langsung di-cut sama Allah, istri-istri Nabi adalah ibu bagi kalian. Kalau ibu kan berarti haram selama-lamanya ya. Itu asbabun nuzul dari ayat itu gara-gara ada sahabat soleh tertarik kepada ngecengin Aisyah. Aisyahnya nggak tahu, baru tahu pas ayat itu turun. Enggak. Aisyah nggak ngomong gitu sih. Ini artinya cewek cantik Mekah itu memang sampai Nabi itu kadang-kadang bilang cewek Mekah itu lebih cantik daripada cewek Madinah. Apa bedanya? Cewek Madinah itu mirip orang Asia, agak-agak matanya kecil. Kalau Mekah itu matanya besar. Dan simbol kecantikan perempuan menurut Al-Quran, hurul ain, yang matanya besar. Yang kita menerjemahkannya bidadari. Itu terjemahan Indonesia tuh. Kalau terjemahan yang benarnya bukan bidadari, perempuan bermata jelita. Besar tapi sayu dan bulu matanya tuh lentik. Alisnya bertaut. Gak lurus, kalau kita kan udah ditatoin masih lurus. Ini kurang gede, gedein lah. Lama-lama jadi kayak balok gitu. Enggak. Kalau Aisyah tuh benar-benar bertaut, terus bulu lentik, matanya besar tapi sayu, enggak sampai melotot gitu, enggak. Keren aja pokoknya. Sehingga simbol perempuan cantik menurut surat Ar-Rahman dan beberapa surat yang lain, hurul ain, yang matanya jelita. Nah, Mekah punya cewek dengan mata jelita di beberapa kabilah, salah satunya Aisyah. Sehingga ketika ada sahabat menikah dengan cewek Madinah pas sudah hijrah, Nabi nanya, kamu udah ngelihat belum calon istri kamu? Belum ya Rasulullah. Lihat dulu dong kata Nabi. Soalnya di mata cewek Madinah itu ada sesuatu. Di mata cewek Madinah ada sesuatu. Maksudnya apa? Orang Mekah itu senang yang matanya besar. Jangan-jangan kamu belum ngelihat. Takutnya nanti kamu di luar ekspektasi kamu. Loh kok gini? Postingannya kemarin beda perasaan. Soalnya belum diedit. Lihat dulu hasil originalnya, bukan hasil editannya. Akhirnya di situ ada kayak indikasi bahwa cewek cantik itu yang matanya besar. Sehingga sekarang banyak kayak operasi gitu kan, bedah supaya matanya lebih besar. Nah, kata Walid, kalau kamu pengen perempuan, kami kumpulkan cewek-cewek cantik semekah. Ini juga menjadi bukti bahwa kalau Nabi mau, Nabi bisa aja nikahin banyak perawan loh. Kalau ada yang nuduh Nabi itu laki-laki yang ada kelainan dalam masalah kayak gituan, biologis segala macam. Enggak, kalau Nabi mau, itu dapat tawaran tuh. Semuanya dari setiap kabilah dikasih satu yang keren-keren. Atau kalau mau lebih dari satu silahkan aja. Tapi Nabi mengatakan, syaratnya apa kata Nabi? Syaratnya kata Walid, itu yang kamu dapatkan. Terus apa yang kami dapatkan? Kata Walid, berhentilah berdakwah. Udah bubarin deh komunitas kamu tuh. Udah kamu jangan posting-posting lagi yang bikin orang makin nambah followers. Udah aja kamu biasa-biasa aja lah, nggak usah pakai 1 minute booster apa segala macam. Apaan sih? Pokoknya disuruh berhenti berdakwah. Kenapa? Karena semakin lama followers Nabi Muhammad semakin nambah, followers orang-orang kayak Walid itu semakin berkurang. Rata-rata tuh sehari unfollow tuh banyak banget loh dari akunnya Walid. Dia ngitung, kemarin perasaan masih 100.000, kenapa jadi 90.000? Terus berkurang. Padahal Muhammad itu gak pernah ngejelek-jelekin akun orang lain loh. Gak pernah, jangan follow akunnya Walid _Al-Mughirah, jangan. Itu fake, Nabi gak pernah ngejelek-jelekin orang. Nabi gak pernah jadi haters, gak pernah komen yang negatif. Beliau fokus aja dengan dakwahnya. Tapi karena dakwahnya simpatik, karena dakwahnya itu emang keren, akhirnya orang tuh saling nge-repost, saling nge-tag, saling nge-mention. Mulailah followers Nabi bertambah. Karena jumlah followers secara total emang segitu, kalau bertambah ke sini pasti berkurang dari sini kan. Ketika di sini bertambah, di sini berkurang. Karena mereka gak akan nge-follow dua-duanya. Beda dengan kita, kadang nge-follow tuh banyak ya. Kalau mereka tuh nge-follow karena follow-nya tuh follow iman ya. Pilih satu, yang lain ditinggalkan. Tinggalkan dakwah. Tinggalkan kerjaan kamu itu. Tinggalkan komunitas kamu, bubarin. Kata Nabi, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku. Artinya diberikan dunia seisinya, aku tidak akan berhenti dari dakwah ini walaupun 1 jengkal. Ini namanya istiqomah. Kalau Nabi konteksnya dakwah, kalau kita minimal konteksnya hijrah.
Mungkin kita nggak usah ngomongin dakwah dulu deh. Karena ujian dakwah ini kan berat banget ya. Minimal kita ujian pribadi aja dulu. Jangan dari orang lain. Kalau kita ngedakwahin orang lain kan ujiannya dari orang lain. Kalau ini dari desakan diri kita nih. Hijrah, istiqomah dalam makanan yang halal. Istiqomah dengan menutup aurat yang sempurna. Model bebas. Saya selalu bilang model jilbab itu bebas. Silakan mau pakai tutorial hijab yang gimana aja terserah deh. Yang penting menutup auratnya dengan baik. Bisa sampai ke lutut, bisa cuma siku, bisa cuman sepundak tapi dimasukin ke dalam, luarnya pakai coat gitu yang longgar kayak orang Turki misalnya. Terserah deh masalah model hijab, yang penting menutupnya dengan baik. Dan kata baik ini nanti ditafsirkan lagi dalam bab fikih. Saya nggak ngomongin fikih, yang jelas menutup aurat dengan baik. Istiqomah. Kadang-kadang ujiannya apa? Ujiannya panas, sehingga kita akhirnya agak-agak mikir nih, dia kan cuma sepupu doang, padahal sepupu itu kan bukan muhrim ya, kan cuma sepupu doang, dari kecil juga main bareng dan gak ada perasaan juga. Bukan masalah perasaan kita dan bukan masalah perasaan dia. Gue percaya kok dia gak ada perasaan apa-apa ke saya juga gak ada perasaan ke dia. Kita saling percaya, tapi kita gak percaya sama setan. Kita tuh bukan mencurigai teman kita, bukan gak yakin dengan diri kita curiga sama setan. Kayak jalan berdua nih. Kan kita udah temenan dari dulu. Lu kayak gak kenal gua aja, kenal. Terus lu ada perasaan yang aneh-aneh tentang gua? Enggak, biasa aja. Terus gua yakin banget sama lu, gua yakin sama diri sendiri, tapi gua gak yakin sama setan. Karena dia yang ketiga di antara kita. Dialah yang yuwaswis. Jadi orang ketiga itu bukan yang nikung kita. Orang ketiga itu bukan yang dengerin curhat. Orang yang ketiga itu bukan yang modus. Orang ketiga itu adalah setan, yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi kita tuh bukan gak percaya sama teman kita. Kita bukan gak percaya sama sepupu. Dia gak akan ada perasaan Ustadz ke saya. Kalau gak ada perasaan kan gak apa-apa. Bukan masalah dianya, nanti setan. Gimana maksudnya Ustadz? Yuwaswis. Awalnya gak ada perasaan, tiba-tiba datanglah setan, membisikkan sesuatu di dalam hatinya, muncullah rasa tertarik. Rasa tertarik itu nuktah. Jadi satu noda hitam di hati dia. Tiba-tiba sholat udah gak bisa khusyuk. Dia gak sengaja ngelihat aurat kita, tapi gara-gara gak sengaja terus jadi kayak ada perasaan apa gitu. Oh ternyata putih juga ya, ternyata cantik juga ya, ternyata bening juga ya. Jadilah sholatnya gak khusyuk. Gara-gara sholat gak khusyuk, jadilah hidupnya gak khusyuk. Kalau hidup udah gak khusyuk sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, bahaya tuh. Sehari aja hidup kita gak khusyuk, itu udah mulai bahaya. Apalagi sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, itu bisa bikin kita gampang banget ngelakuin dosa-dosa besar. Dari situ kan setan bermain. Makanya istiqomahnya tuh, walaupun sepupu juga, walaupun cuma sebentar, walaupun di rumah, tetap aja menutup aurat walaupun panas banget. Jakarta, Surabaya, Palu, ini beberapa kota yang saya pernah datang dan panas banget ya. Di Aceh tuh. Di rumah aja panas, apalagi kalau nggak ada AC. Dan di rumah tuh kalau lagi mudik gitu, yang ngumpul kan sepupu-sepupuan tuh. Istri saya kalau lagi mudik kan ketemu sama sepupunya semua. Sepupu itu muhrim? Bukan. Yang muhrim itu orang tuanya sepupu, paman, bibi itu muhrim. Tapi sepupunya bukan. Terus gimana caranya? Kalau di depan orang tuanya boleh buka jilbab. Tapi kalau pas datang anaknya langsung tutup. Panas Ustadz. Nah itulah yang disebut dengan istiqomah. Laki-laki juga gitu, istiqomah mencari rezeki yang halal untuk istri dan anak-anaknya. Minimal cari untuk diri sendiri dulu. Yang halal, pastikan itu halal. Kalau sedikit aja ragu-ragu, gak mau deh. Nah ini istiqomah. Bisa kayak gitu aja insya Allah dijamin masuk surga. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, kita tadi belajar tentang ayat istiqomah. Di dalam surat Hud, salah satu ayat yang membuat Rasulullah SAW beruban. Nabi itu nggak beruban karena nggak ada duit. Nabi itu nggak beruban karena mikirin karir. Nabi itu nggak beruban karena kurang hiburan. Karena hiburan terbaik buat beliau adalah ketika sepertiga malam itu. Kenapa Nabi ada adegan treadmill segala macam? Itu bukan untuk beliau. Itu untuk Aisyah. Itu untuk sahabat.
Kalau untuk beliau nggak gitu hiburannya. Di sini jadi makin kita mengerti betapa bijaknya Rasulullah. Hiburan beliau itu sholat tahajud. Hiburannya Rasulullah itu tilawah di dalam sholat sampai 10 juz, 15 juz itu hiburan buat Rasul. Terus kenapa Nabi masih ada treadmill bareng Aisyah, main kuda-kudaan bareng Hasan Hussein, nonton show bareng Aisyah juga, terus kayak barbekyuan di rumahnya Sofia. Kenapa ada adegan-adegan hiburan Nabi yang kesannya kita banget? Karena Nabi pengen menghibur keluarganya, sahabatnya. Kalau menghibur mereka dengan cara Nabi, mereka mungkin belum bisa terhibur. Yuk kita seru-seruan, ngapain Nabi? Tilawah Al-Quran 10 juz. Mungkin sahabat, buktinya Abdullah bin Mas'ud juga nggak kuat kan? Dan dia nggak ngerasa ini asik. Sampai akhirnya dia pengen ngebatalin sholat. Karena ngerasa udah nggak asik lagi sholatnya. Asik buat Abdullah itu kalau masih 1 juz, 2 juz itu masih asik. Kalau udah di atas 2 juz, udah nggak asik sholatnya. Jadi Nabi tahu hiburan Nabi itu nggak akan bisa jadi hiburan entertain buat sahabat. Sehingga Nabi kalau pengen hiburannya sahabat, Nabi temenin deh. Kayak kita seorang ayah yang mungkin hidup kita level entertain kita dengan anak kecil kan beda ya. Anak kecil mungkin di rumah main robot-robotan tuh udah seru buat dia. Kita apaan sih gini-gini habisin waktu gak jelas gitu. Tapi karena kita dewasa duduk juga bareng anak kita. Apa nih deh apa segala macam. Padahal buat kita tuh gak penting banget. Gak seru gak fun sama sekali. Tapi kita ngeladenin bijaksananya Rasulullah SAW. Kalau kita sebaliknya. Kita masih main robot-robotan tapi berharap orang lain tuh ibadah sholat. Kita bukan ahli ibadah tapi menyuruh orang untuk ahli ibadah. Agak-agak kurang wise sih menurut saya, kurang bijak. Yang realistis saja, tapi ke diri kita paksain yang lebih ideal. Ke orang lain tuh berlapang dadalah, toleranlah, ringankan, yassir wala tu'assir ke orang lain ya. Kalau ke diri sendiri, saddid, keraskan, luruskan gitu kan ke diri sendiri. Saddid kalau ke diri sendiri. Kalau ke orang lain, yassir, isfah. Kalau ke orang lain tuh mudahin, lapangkan, maafkan, gitu-gitulah ke orang lain. Ke diri sendiri, syaddid, kuatkan atau ikat yang erat, saddid, luruskan, gak boleh melenceng sedikit pun. Nah, Nabi itu gak pernah beruban dalam masalah-masalah yang menurut kita tuh masalah besar. Buat Nabi apa-apaan sih kayak gitu aja kok dipikirin buat Nabi. Tapi Nabi beruban dengan surat Hud. Kenapa? Berarti kan emang ini masalah besar banget nih istiqomah. Padahal Nabi itu bisa dibilang orang yang paling istiqomah. Yang tadi ditawarin 3 yang dicari semua orang itu aja Nabi nolak. Kenapa Nabi masih beruban dengan ayat 112 surat Hud? Emangnya Nabi masih labil imannya? Enggak kan? Iman Nabi itu kan udah paling bagus tuh. Iman Abu Bakar aja udah keren apalagi iman Nabi. Kenapa masih beruban? Berarti memang istiqomah ini bukan perkara yang gampang teman-teman. Sekelas Nabi aja ketika diturunkan ayat istiqomah bisa beruban. Apalagi sekelas kita. Terus apa yang harus kita lakukan Ustadz? Kalau gitu kita kayaknya gak bakalan berhasil. Bukan itu maksudnya. Ketika ada hal-hal yang sulit dalam agama bukan berarti disuruh kita give up. Bukan. Tapi disuruh kita untuk terus berusaha, jangan menyerah. Karena emang gak akan berhasil sekali, maksudnya kayak gitu. Kalau kalian pengen istiqomah sekali, gak akan berhasil. Coba lagi, gagal, ulangi lagi, terus saja. Sampai benar-benar sampai di level istiqomah. Kayak dulu kalau misalnya kita suka ngabisin waktu yang agak-agak kurang berkualitas sih, kayak main game gitu. Awal-awal main game kan langsung baru pertama main udah kalah ya. Terus nyoba lagi naik level kalah. Nyoba lagi level 2 menang, level 3. Sampai akhirnya kita bisa tuntasin tuh game. Ini kenapa dalam urusan kayak gitu kita entertain, kita bisa begitu istiqomah, komitmen banget, kekeh gitu. Nah dalam agama, dalam kebaikan, gak usah ngomongin istilah agama deh. Dalam kebaikan aja. Kalau kita bisa kekeh, kita bisa, pokoknya saya pengen banget jadi orang yang istiqomah dalam kebaikan-kebaikan. Maksud Allah coba lagi. Gak berhasil coba lagi. Gagal dikit coba lagi. Melendoi coba lagi. Terus aja coba. Ini istiqomah teman-teman. Sampai Nabi aja beruban. Artinya Nabi itu mikir banget pengen istiqomah.
Kayak misalnya saya catat beberapa kebiasaan kita, kayak misalnya pas lagi reunian gitu ya, ketemu dengan muatan teh. Kalau ketemu sama dia terus jadi pengen balikan gitu kan ya. Apalagi kalau pas ketemu tuh jadi kayak teringat, dia pakai baju yang dulu kita pas udahan dia pakai baju itu loh. Jadi kayak flashback, langsung balik lagi ke cerita-cerita dulu, kita pernah jalan ke sini, dulu kita pernah seru-seruan, kita pernah gila-gilaan bareng, kita pernah apa segala macam gitu kan ya. Kayak hilang akal berdua, terus jalan kayak orang mabuk gitu di tengah jalan, tengah malam, terus teriak-teriak, terus marah-marah di bawah hujan gitu. Apa maunya kamu? Enggak, aku cuma pengen kamu. Udah rame gitu-gitu. Terus jadi kegoda nih pengen balikan. Nah, istiqomah adalah pokoknya saya udah azam, bertekad saya nggak akan balikan kecuali dengan cara halal. Itu istiqomah tuh. Dia kayak ngasih harapan lagi gitu. Mulai akun lo apa sih, gue pengen ngefollow. Mulai ada cari-cari harapan, ngasih-ngasih harapan gitu. Mulai caper-caperan, mulai basa-basi lagi. Ada sinyal-sinyal pengen balikan. Tapi kita tahu dia nggak mau serius. Arti serius dia nggak pengen halal, cuman pengen seru-seruannya doang. Berarti istiqomah di sini adalah saya nggak bakalan balikan kecuali dengan saya terima nikahnya kamu. Kamu ambil deh cincinnya, pakai Bruno Mars lah pokoknya. Marry you. Kalau lo pengen balikan, ya udah ambil cincin ini, kita nikah aja. Terus habis itu kita bisa seru-seruan, gila-gilaan habis nikah. Nah, ini namanya istiqomah nih. Nggak mau balikan kecuali dengan cara terhormat. Terus kayak lagi punya duit, ngelihat ada teman kita kayak bedah plastik gitu, apa bibirnya pengen disuntik, jadi lebih tebal misalnya kan ya, kan lebih keren, lebih seksi gitu. Gue berapa sih kalau mau pengen nebelin bibir? Oh cuman 7 juta. Wah gue ada nih uang hadiah ulang tahun gue dari nyokap misalnya 5 juta, terus dari ayahnya 5 juta, 10 juta nih. Bisa nih kayaknya gue suntik-suntik bibir biar lebih tebal gitu, kayak siapalah gitu, gak usah disebut namanya. Nah ini kan godaan ya, kita bisa tapi gak boleh, itu kan godaan banget tuh. Kalau pengen tapi gak bisa, ini gak terlalu ngegoda sih. Pengen dan mampu itu godaan banget tuh. Pengen tapi gak mampu, ya sabar aja. Gue sabar orangnya, kenapa? Gak bisa juga, gak mampu gitu. Tapi kalau bisa, mampu, kayaknya udah gak ada masalah, kita masih nahan, berarti istiqomah insya Allah. Jalan nih, duitnya sih nipis, tapi jalan bareng teman-teman. Lihat Onitsuka gitu kan ya, wah nih modelnya warnanya gua banget nih. Misalnya dia senang warna-warna tanah gitu, warnanya, ini coklat nih Onitsuka, terus lagi ngetren gitu kan, anak-anak SMA pada pakai, teman-teman sekelas pada pakai, semuanya Onitsuka, kecuali saya sendiri yang masih pakai apa gitu kan ya, yang lain pada Onitsuka pengen beli, tapi nggak ada cash, nggak cukup juga duitnya, harus nyicil, jangan deh tabung dulu sampai bisa beli tanpa harus nyicil misalnya. Ini orang istiqomah, dia punya prinsip, tapi prinsip itu berlaku untuk dirinya, nggak dia paksain untuk orang lain. Karena ketika prinsip hanya dipaksakan kepada orang lain, dia tuh jadi orang yang gak nyaman buat orang lain, udah gak asik lagi. Kalau prinsip itu dia paksain buat dirinya, ke orang lain dia lebih kayak tadi tuh toleran, dia paham, mengerti, pengertian ke orang lain, semua orang berproses. Itu dia tetap orang soleh dan asik. Orang jadi gak asik tuh kan gara-gara memaksakan prinsip ke orang lain ya. Padahal dia sendiri juga belum kayak gitu. Nah, jangan maksain, tapi kita contohin, kita bikin itu sesuatu yang buat dia pengen, aku pengen lo kayak kamu, orangnya tuh gak kegoda walaupun di antara teman-teman yang pada misalnya lagi naik gunung gitu, udah lama dia udah berhenti ngerokok nih. Pas kali-kalinya lagi pengen ke gunung, dingin, yang lain pada udah coba aja sebatang. Enggak lah, gue mah daripada ngerokok mending gue permen aja deh gitu misalnya. Ini istiqomah kan, dia udah komitmen gak bakalan ngerokok lagi karena kata dokter itu gak sehat untuk dia. Dia pernah sampai masuk rumah sakit gara-gara itu. Udah dia azam, dia bertekad, gue berhenti ngerokok. Teman-temannya semuanya ngerokok, dia gak akan nyalahin orang lain. Kalian ngerokok, enggak. Yang penting saya udah gak lagi sekarang. Soalnya
Dia mungkin pakai bahasa-bahasa yang lebih santai lah. Kata dokter udah gak boleh soalnya gue ada kayak paru-paru gitu. Nah ini orang yang istiqomah tetap asik. Jangan sampai kita sok istiqomah gak asik pula. Istiqomah belum, gak asiknya ya. Kenapa? Karena kita juga belum punya prinsip hidup, tapi maksain orang tuh harus berprinsip. Ini gak enak banget nih. Toh Nabi aja kayak tadi tuh, beliau punya standar ideal banget, tapi ke orang lain gak pakai standar itu. Jadi Nabi itu punya 2 standar loh, standar diri sama standar orang lain. Kalau standar diri sendiri, yang saya sering share, sholat qobliyah zuhur itu 4 rakaat, itu standarnya Nabi. Tapi begitu sholat qobliyah zuhurnya depan orang lain, pakai standar orang. 2 rakaat aja deh yang ringan. Standar Nabi, tahajud itu 1 rakaat 5 juz. 5 juz 1 rakaat. Tapi kalau sholatnya bareng dengan orang lain, bacanya yang ringan-ringan aja deh. Al-Muluk aja dibagi 2 misalnya. Sesekali doang Al-Muluk dibaca 1 utuh, 1 rakaat. Kenapa? Karena Nabi itu orangnya soleh, asik. Solehnya ke diri, ke orang lain asik. Bukan ngebiarin ya. Tapi gak maksain. Bukan ngebiarin tapi gak maksa. Apalagi bukan cuma gak maksa. Kadang-kadang belagu lah gitu. Merasa udah paling keren sendiri gitu di antara teman-temannya. Padahal dulu dia juga berproses. Ini istiqomah teman-teman. Yuk kita belajar. Satu hal aja dulu. Coba kita latih. Bisa gak kita komitmen dengan satu program kita nih. Saya tahun 2018 pengen program misalnya berat badan gak boleh lebih dari, kalau saya karena tingginya sekian misalnya berat badan sebutlah maksimal 65, idealnya sih 60. Kalau udah lebih 60 berarti saya udah gak istiqomah. Push up, minimal sehari push up 50 kali, bisa gak istiqomah dan dawam? Istiqomahnya apa? Makan gak boleh lebih dari jam 7 malam misalnya. Malam sebelum tidur minum air hangat. Atau malam jam 9 itu paling telat minum air hangat. Karena katanya ya bukan saya juga gak ngerti. Katanya kalau minum air hangat itu membakar lemak, gak tahu sih. Atau treadmill, lari, sepeda seminggu 2 kali misalnya. Terus pull up minimal sekali pull up itu 5 kali deh. Kalau gak mau banyak-banyak 5 kali. Latih terus. Nah dawam dan istiqomah dengan pantangan-pantangan. Dawamin programnya, istiqomah dengan pantangannya. Gak boleh kebanyakan gula, gak boleh kebanyakan soda. Mulai belajar minum kopi sedikit gula sampai minum kopi gak pakai gula. Terus juga gak pakai soda. Yang soda-soda mulai ditinggalkan. Terus lama-lama mulai dawamin air putih, makan makanan yang sehat, pola hidup, tidur yang cukup. Semua ini adalah istiqomah dan dawam. Satu hal aja, pokoknya saya pengen ikut sunnah yang kayaknya kece nih. Apa? Six pack. 2019 harus jadi nih badan. Terus latihan, gak mungkin kan six pack tapi yang lain gak kebentuk ya. Yang namanya six pack insya Allah kebentuklah semuanya, puncaknya di perut. Kalau gak six pack minimal 3 lah. 3 juga udah cukup. Atau kalau gak 3 juga minimal gak offset lah. Rata gitu ya nih, bisa rata aja udah keren banget tuh. 2018 gue pengen rata. Mungkin badannya tuh gak sekeren Adirai, tapi minimal bisa dibilang otot gitu. Nah ini jalanin, dawamin programnya, istiqomahin pantangannya. Satu hal aja. Kalau mau ngomongin hal-hal yang sifatnya sunnah tapi kece gitu. Kalau mau sunnah yang lebih bold, dan gak usah diomongin ke orang lain, pokoknya 2018 gue pengen hafal 5 juz. Ini bold ya, bukan yang lebih entertain. Buat sendiri aja, pengen 5 juz. Gak usah diumum-umumin, gak usah posting 2018 5 juz. Ngapain diposting? Ya kayak gitu-gitu. Kalau yang mau diposting banyak main, banyak manfaat, gak apa-apa posting. Kan gak ada riak juga kan? Wah main riak, gak apa-apa kalau main riak mah ya. Tapi kalau saya posting banyak tilawah, banyak salawat, agak-agak gimana gitu. Karena saya ngerasa belum banyak tilawahnya. Masa saya tilawah misalnya sekali sejuz sehari, bilang banyak. Sementara guru saya, anggota dewan di Jakarta tuh sehari 10 juz. Dan itu dari sejak kelas 6 SD udah kayak gitu. Sehari 10 juz, murojaah hafalannya. Berarti 3 hari khatam. Beliau baru boleh bikin tagline banyak tilawah. Udah kita baru 1 juz gak usah bikin banyak tilawah. Udah aja yang realistis lah, banyak main tapi jangan banyak dosa.
Karena kalau main, ria nggak masalah, nggak akan menggugurkan pahala main ya. Ustaz, jangan ria atuh dengan main. Emang pahala gitu. Kalau niatnya untuk dakwah mungkin pahala. Tapi setidaknya amanlah dibandingkan ibadah. Coba, 2018 saya pengen 5 juz. 5 juz itu setahun. Jangan dikejar sebulan, nggak bakalan jadi tuh. Kecuali kita benar-benar fokus tinggal di pesantren yang ngafal Quran, kayak nggak ngapa-ngapain. Kalau normalnya mah untuk kita lebih realistis setahun deh 5 juz. Mumpung saya masih 19 tahun nih. Target nikah 24 tahun. Ada 6 tahun kan? 6 tahun setahun 5 juz. Jadi tuh. Akad nikah. Qul a'udzu birabbin nas. Wah gitu doang. Jangan lupa. Ini ayat surat terakhir yang saya hafal dari Al-Baqarah maksudnya. Bukan qul a'udzu birabbin nas baru mulai ya. Qul a'udzu birabbin nas itu udah selesai. Maharnya apa? Seperangkat alat sholat. Maharnya apa? 1 gelang, 1 cincin, 1 rumah, 1 mobil. Ditutup dengan surat An-Nas. Daripada ditutup dengan surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim misalnya. Surat An-Nas. An-Nas setelah dia menghafal dari Al-Fatihah sampai Al-Falaq. Ditutup dengan An-Nas. Bisa tuh 6 tahun, setahun 5 juz dibagi. Dibagi per bulan, dibagi lagi per hari. Itu dawam. Jadinya sedikit banget enggak Ustaz, enggak keren ah. Keren kalau dawam. Kalau cuma sehari enggak keren emang. Tapi kalau dawam itu keren. Makanya ketika ada sahabat nanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul amal ahabba ilallah?" Amal apa yang Allah paling suka? Apa jawaban Nabi? Adwamuha wa in qallat. Yang paling dawam walaupun sedikit. Yang paling dawam itu artinya konsisten. Kalau istiqomah itu artinya komitmen. Yang paling dawam walaupun sedikit. Sedikitnya misalnya coba 5 juz bagi setahun. Saya belum pernah bagi. Anggap aja sehari ngafalnya cuma 2 baris. Atau 3 baris. Sehari cuma 3 baris. Gak seru kurang keren. Teman-teman saya tuh sehari 1 halaman. Jangan lihat sekarang. Lihat setahun. Ketika itu sudah dawam. Itu jadi keren di mata Allah. Malah kata Nabi itu amal yang Allah suka banget. Coba bikin program gak usah banyak-banyak tapi targetnya dicicil. Jadi bikin program cicilan, jangan bikin program cash dalam amal soleh. Saya pengen nyicil hafal Quran, saya pengen nyicil tahajud. Gimana nyicil tahajud? Mulai dari target saya tahun ini tahajudnya lengkap 11 rakaat dimulai dari jam 3. Nyicilnya dari jam 4:04. Kan azan jam 4 misalnya 30. Ada waktu 15 menit. Salat tahajud apa Ustaz? Witir dulu 1 rakaat. Beberapa minggu asal bisa dawam aja nih. 2 minggu setiap malam bisa witir 1 rakaat. Itu keren loh. Daripada semalam 11 rakaat 3 juz besok enggak. Sebulan kosong. Enggak gitu. Mending gua 2 minggu ke depan sebelum sholat subuh wajib witir 1 rakaat deh. Gitu aja. Witir 1 rakaat. 2 minggu tuh witir 1 rakaat. Allah tuh sayang banget sama kita. Minggu ketiga mulai witir 3 rakaat deh. Bulan berikutnya tambah tahajud 2 rakaat, witir 3 rakaat. Mulai bangun jam 4, mulai bangun jam 4 kurang seperempat, mulai setengah 4, mulai setengah 4 kurang, mulai jam 3. Jam 3 udah mulai normal nih, jaga tren itu tuh. Kalau udah dijaga setahun, insya Allah itulah amal yang paling disukai Allah. Baru disebut ahli tahajud. Kalau belum, namanya bukan ahli tahajud, pernah tahajud. Pernah tahajud, pernah tilawah 1 juz ya, pernah puasa Senin Kamis, pernah sedekah, pernah doang. Pahala sih, cuman nanti di akhirat nggak digolongkan dalam golongan itu. Kan di akhirat itu ada golongan ya. Yauma idzi yasdurun nas ashtatan. Ashtatan itu artinya kelompok-kelompok. Masing-masing ada komunitas. Nanti di akhirat itu ada komunitas subuhan, ada komunitas tahajudian. Ada komunitas sedekah, ada komunitas kayak duha gitu. Nah, ada orang yang di komunitas mana aja dia ikut. Kayak kita sekarang senang ngegeng gitu. Geng sana ikut, geng sini ikut. Anak-anak parkour dia main, anak-anak BMX dia main, anak-anak skate dia main, anak-anak motor dia jalan juga touring. Artinya kan dia gaul banget ya. Karena semua bisa, BMX bisa, parkour bisa, skate bisa, mau motoran bisa. Anak sepeda dia ngegoes kemana ikut. Berarti dia bisa semua nih. Di akhirat ada yang kayak gitu juga sih. Tahajud ada dia, duha ada dia, sedekah ada dia.
Yang parah gak ada di mana-mana. Sendiri doang nih. Kenapa bisa sendiri? Karena dia pernah tahajud, pernah duha, pernah sedekah, pernah tilawah. Bukan ahlinya. Lihat ahli dengan pernah bedanya? Dawam dan istiqomah. Jadi kalau kita pengen punya komunitas nanti di Padang Mahsyar, komunitas itu beda loh treatmentnya sama sendiri. Komunitas itu biasanya dapat banyak kemudahan nanti di Padang Mahsyar. Kenapa? Saling mentestimoni gitu. Ya udah kayak kita misalnya check in under group dengan sendiri. Kalau FIT kita jalan sendiri tuh harga tiket lebih mahal satu. Kalau beli tiket grup itu lebih murah. Kedua, pas check in bagasinya kalau sendiri overweight itu bakalan bayar per kilo kan. Kalau under group overweight satu disubsidi sama teman-teman yang kurang gitu kan. Nah itu logika sederhana di akhirat juga gitu. Kalau kita overweight dikit nanti udah deh ntar saya gantiin. Atau misalnya harga tiketnya kemahalan tuh masuk surga. Gak apa-apa kalau beli grup lebih murah. Emang kayak gitu kaidahnya. Kaidah jamaah. Karena berjamaah itu lebih berkah. Nah gimana biar masuk komunitasnya? Jadilah ahlinya. Gak bakalan jadi ahli kalau cuman pernah. Walaupun pernahnya tuh, saya pernah tuh. Kayak saya pernah sholat tarawih semalam 10 apa 15 juz di Mesir. Pernah tapi nggak berulang. Kapok. Sekali doang. Itu juga nggak sengaja diajak sama guru saya, Hanan yuk ikut tarawih. Imamnya bagus. Kan saya kayak imam hunter gitu kan, mencari-cari imam yang keren gitu, yang bacaannya bagus saya cari tuh. Enak soalnya. Dan saya pasti milih softnya di luar masjid. Walaupun yang terbaik di soft pertama, tapi untuk sholat sunnah saya pengen nyoba di luar, imamnya bagus dan soundnya di Mesir itu bagus-bagus tuh. Jadi kita kayak lagi nongkrong tapi ngedengerin sholat. Nah waktu itu imamnya emang bagus, tapi Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, sampai At-Taubah, sampai Yunus. Masya Allah nih imam ngeri banget. Tahajud dari mulai habis Isya, selesainya gak sempat makan sahur. Antara 10 sampai 15 juz. Cuman sekali doang. Dan nyesel pula tuh. Gak tahu berpahala apa enggak nih. Nyeselnya kayak saya jadi pas saya baca cerita Abdullah bin Mas'ud yang sholat di belakang Nabi terus dia kayak nyesel gitu, saya kebayang karena saya juga pernah ngerasain kayak gitu. Sholat di belakang Nabi nih Abdullah bin Mas'ud. Pertama enak lama-lama, loh kok lama banget nih nggak ruku-ruku. Lama-lama Abdullah mengatakan tahu gini saya nggak akan ikut dari awal. Dia ngebatin kayak gitu. Saya juga kayak gitu pas saat tahajud. Tahu gini saya nggak mau ikut sama Syekh. Pas pulang gimana Hanan? Besok lagi, aduh nggak enak badan Syekh. Nggak mau lagi seumur-umur. Sampai sekarang kalau dibawa lagi ke Mesir nggak mau saya. Kenapa? Nggak kuat bayangin tahajud dari Isya sampai menjelang sahur. Dan sahur di Mesir itu bukan imsak kayak kita. Sahurnya batasannya tuh azan subuh. Jadi udah deket azan subuh, kita pas habis witir, itu makan itu udah kayak orang lapar banget. Karena bentar lagi azan subuh. Saking full semalaman sholat. Nah ini namanya bukan ahli tahajud. Pernah tahajud 10 juz. Minimal pernah lah. Buat jadi bahan ceramah doang gitu. Ya gue pernah loh sholat tahajud 10 juz. Padahal cuma sekali doang. Dan itu juga gak sengaja dan nyesel lagi. Kalau orang yang di masjid itu, nah itu baru keren. Kakek-kakek yang udah berapa tahun kayak udah 10 tahun kayak gini. Nah itu namanya ahli tahajud dengan model Rasul. Itu beneran. Nanti insya Allah mungkin kita berhusnuzan dia bakalan masuk komunitasnya Rasulullah. Foundernya tuh Rasul. Terus anggotanya tuh orang-orang yang tahajud kayak Ibnu Abbas, Abdullah bin Zubair, kayak gitu-gitulah anggota-anggotanya. Termasuk yang di masjid Sayyidah Zainab nama daerahnya. Masjid Sayyidah Zainab itu kalau kayak saya yang cuma pernah sekali nggak masuk komunitas. Tapi berpahala nggak? Kalau ikhlas tetap berpahala. Pahala sama komunitas itu beda. Pahala itu reward. Kalau komunitas itu kayak dapat satu anggota, tanda anggota tuh. Bukan reward doang. Jadi tanda anggota dan beda nanti treatmentnya di akhirat. Dawam istiqomah. Istiqomah di sekolah tuh teman-teman semuanya punya pasangan. Pacaran gitu lah. Kita istiqomah sendiri. Kan keren ya, soalnya gak ada yang mau misalnya. Pengalaman. Alhamdulillah saya belum pernah pacaran. Sekali-kalinya cuma LDRan dan itu gak penting-penting amat. Cuman kayak email-emailan doang, cuman say hi doang. Terus
Apalah udah di Mesir tuh LDRan. Itu juga gak lama, cuma beberapa bulan diputusin. Langsung tawaf Sungai Nil gitu kan. Sekali-kalinya diputusin, kan berat banget tuh. Alhamdulillah gak pernah pacaran yang kayak sentuhan, jalan bareng tuh gak pernah. Kenapa? Alhamdulillah gak ada yang mau. Lo mau gak sama gue? Enggak, males banget. Lo mau gak? Enggak, males banget. Semuanya males banget. Ya udah deh, gue sendiri aja. Alhamdulillah. Gara-gara gak pernah jadi kayak jadi ada obsesi yang terpendam gitu kan. Pokoknya saya pengen pacaran yang gila-gilaan. Terwujud setelah halal. Makanya bisa habis-habisan, bisa totalitas, bisa kemana-mana. Pokoknya pengen ngabisin waktu pacaran aja deh berdua. Nah ini artinya istiqomah. Walaupun penyebabnya kadang-kadang emang nasib sih. Istiqomahnya nasib. Kenapa gak pacaran tadi? Gak ada yang mau. Gak menarik, gak berprestasi, gak tajir juga, gak keren. Dulu. Sekarang juga enggak gitu ya. Sombong. Nah artinya teman-teman bisa enggak nih di SMA nih anak-anak SMA ya. Apalagi yang masih SMA. Teman-teman yang lain tuh kayak semuanya pada punya pasangan gitu. Kalau misalnya pas liburan sekolah jalan kemana. Terus di bangkunya ada nama dia masing-masing ditulis di bangku gitu. Kita bangku kosong gitu kan ya. Rapi banget bangkunya. Gak ada tulisan siapa-siapa gitu. Nah ini namanya istiqomah. La tahzan. Jangan khawatir kalau kita istiqomah. Kenapa? Orang yang istiqomah itu kan identiknya kadang-kadang dia kayak kesepian ya. Sendiri, gak punya teman. Terutama ketika dia hidup di lingkungan yang lain pada seru-seruan. Dia sendiri yang gak seru. Akhirnya kayak gak dilibatin. La tahzan kalau kita ngerasa sendiri. Kenapa? Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata Allah, kami akan nemenin kamu. Kami, bukan saya, kami. Siapa kami? Allah dan para malaikat. Cuman kita gak ngelihat doang. Tapi sebetulnya kita tuh punya geng. Ketika kita istiqomah itu kalau kita ngerasa gara-gara istiqomah jadi sendiri. La tahzan, jangan khawatir. La tahzan, jangan berkecil hati. La tahzan, jangan sedih. Nahnu awliyaukum fil hayati dunia. Kami temenin kamu di dunia. Dan nanti kami temenin kamu di akhirat. Allah yang janjiin bakalan nemenin kita. Tanpa niat kita ngejauhin orang lain ya. Orang yang ngejauhin kita gak ada pengen ngejauhin orang. Kalau kita yang pengen ngejauhin orang lain, itu beda babnya. Itu kesannya kita kayak eksklusif gitu, gak boleh. Tapi kalau orang yang ngejauhin kita gara-gara gak bisa diajak happy-happyan, seru-seruan kayak gitu. La tahzan, jangan sedih. Nahnu awliyaukum. Kami akan nemenin kalian kata Allah di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita. Coba program 2018 ini ke depan mau ngeistiqomahin dan ngedawamin project apa nih? Gak usah banyak-banyak deh, satu aja. Dan jangan terlalu berat, ringan tapi dawam, konsisten. Mudah-mudahan nanti jadi sesuatu yang berat. Baik yang sifatnya ibadah, ataupun iman, hijrah, ataupun moral, akhlak, ataupun hal-hal yang sifatnya entertain tapi positif. Gak apa-apa, olahraga, main apa aja lah pokoknya selama itu positif. Karena yang kemarin saya bahas di Unisba, main juga berpahala dalam Islam. Coba ambil satu hal terus dawamin. Oh saya pengen dawam tahun ini misalnya nilai apa gitu, nilai harus bagus. Ya udah coba satu proyek aja, proyek pribadi. Mudah-mudahan kita tergolong di antara orang-orang yang kata Allah, nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah teman-teman bagi kalian, penolong, pelindung yang nemenin kalian di dunia dan di akhirat. Terakhir, doa istiqomah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang terkenal adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa istiqomah. Karena kalau nggak ditetapkan hati oleh Allah, hati kita kan memang sifatnya gampang kegoda ya. Ya muqallibal qulub. Setiap hari doa itu, setiap hari. Insya Allah saya yakin Allah akan kuatkan hati kita. Kalau saya belajar istiqomah dulu tuh istiqomah, gak mau saya makanan yang gak halal tuh gak mau. Saya diundang ceramah di beberapa korporat yang menurut saya syubhat dan haram. Saya ceramah, pas pulang kadang-kadang dikasih amplop gitu, saya terima, tapi saya gak mau makan. Saya ambil tuh amplop, saya kasih ke fakir miskin. Kok ke orang lain dikasih Ustaz? Kalau ke fakir miskin halal. Kalau ke sayanya gak boleh. Kadang saya diundang ceramah, Ustaz boleh ceramah di kantor kita, kantor apa? Adalah kayak gitu. Oh ya boleh. Biasa pulang, Ustaz ini buang uang transport, saya ambil.
Diambil langsung cara saya cari tetangga atau siapa bagi-bagi walaupun dia taunya saya seolah-olah saya ngasih padahal bukan saya. Jadi nambah silaturahim kan. Kenapa? Saya nggak mau banget mengasih makanan untuk anak-anak saya yang bikin mereka ntar nggak dengar nasihat saya. Karena udah bercampur daging dan darahnya dengan yang gak halal. Susah dengar nasihat, susah khusyuk. Nanti mereka jadi moralnya rusak, akhlaknya jadi gak baik lagi. Istiqomah itu aja dulu yang saya pastikan. Ternyata alhamdulillah bisa berkah juga tuh rezeki. Allah kasih kok rezeki dari cara-cara yang halal dan lebih dari kebutuhan. Nah ini artinya la tahzan, gak usah khawatir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yang bersungguh-sungguh di jalan kami kasih jalan-jalan keluar. Siapa yang taat kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum.